Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi kita. Kali ini kita akan ketemu dalam pembelajaran ekonomi dengan bahasan lembaga keuangan bukan bank ya. Video sebelumnya sudah kita bahas tentang perbankan. Sekarang kita lanjutkan dengan lembaga keuangan bukan bank ya. Lembaga keuangan bukan bank ini sebenarnya adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif. Fungsinya bisa menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan, kemudian membantu dunia usaha yang membutuhkan modal ya atau dana gitu ya, memperlancar distribusi barang dan jasa dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, ada beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank ya, yang paling besar ya, yang paling populer sekarang adalah pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli modal. Jadi kalau kamu punya banyak uang, ya nanti kamu bisa jual modal, nanti akan ada orang yang beli ya, perusahaan yang beli. Perannya bagi emiten, bagi masyarakat, bagi pemerintah dan bagi lembaga penunjang pasar modal bisa dibaca di situ ya. Terus apa instrumennya? Produknya adalah saham. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar istilah saham, obligasi, reksadana, itu adalah produk dari lembaga keuangan non bank pasar modal. Nah, biasanya kan suka banyak yang nanya, Pak, kalau investasi saham tuh gimana sih caranya? Ya. Nah, ini ada namanya mekanisme transaksi pasar modal. Mulai dari bagaimana cara membeli, ya, cara menjual. Jadi ada di lantai bursa namanya sistem perdagangan bursa JATS, Jakarta Automatic Trading System ya. Nah, itu nanti ada prosesnya di situ bisa dibaca ya. Nah, ini contoh-contoh efek ya, ada saham, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian, nah yang kedua setelah pasar modal ada juga lembaga keuangan pegadaian. Nah, ini pegadaian ini paling populer nih. Kalau nggak punya uang suka biasa ngegadain barang di mana di pegadaian ya. Tapi jangan gadain barang orang lain ya. Pegadaian adalah lembaga formal di Indonesia yang melakukan pembiayaan atas dasar hukum gadai ya. Nih ya, tugas pokoknya ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1971. Produknya ada kredit gadai, kredit mikro, emas ya, gadaian syariah dan pengiriman uang. Nah, lalu yang ketiga adalah asuransi. Nah, kalau asuransi ini pernah dengar ya. Kalau dulu mah menjamur, kalau sekarang udah ada asuransi pemerintah yang resmi, seperti BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ya. Sebenarnya asuransi ini asuransi suatu bentuk pengalihan risiko. Jadi kalau ada kerugian, nanti risikonya akan ditanggung oleh asuransi ya, tetapi syaratnya kita harus menyerahkan sejumlah uang berupa premi ya. Nah, catatannya semuanya nanti ada terdapat dalam polis asuransi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengalihkan risiko. Jadi kalau kita takut terjadi sesuatu, maka ambil asuransi. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 itu dikatakan bahwa jenis-jenis usaha asuransi itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, kebakaran dan reasuransi ya. Nah, bentuk perjanjiannya ada dua, bisa kontrak nilai, bisa juga kontrak indemnitas, kontrak of indemnity ya. Nah, berikutnya adalah lembaga keuangan dana pensiun. Nah, ini dana pensiun ini pasti lembaga keuangan yang memberikan manfaat untuk pensiun ya. Jadi kalau kita pensiun nanti ada dana yang kita bisa gunakan gitu ya. Nah, jenisnya ada pensiun normal, ada yang dipercepat, ada juga pensiun yang ditunda, ada juga yang pensiun karena cacat ya. Kalau di pemerintah sekarang itu ada namanya BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita membayar iuran pensiun setiap bulan, selanjutnya nanti uangnya akan diinvestasikan oleh lembaga dana pensiun. Nah, pada akhirnya nanti akan membentuk saldo, nanti akan kita gunakan pada saat kita pensiun ya.
macam-macamnya ada banyak. Ada dana pensiun Badan Pengelola Jaminan Sosial BPJS, ada juga dana pensiun PNS, dulu namanya Taspen ya. Ada juga dana pensiun bagian anggota TNI Polri Asabri ya. Kemudian ada juga dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau lembaga keuangan ini biasanya pelakunya adalah perbankan. Ada juga dana pensiun pemberi kerja DPPK. Nah, dana pensiun ini biasanya dilakukan oleh perusahaan. Nah, berikutnya ada juga namanya sewa guna usaha atau leasing. Nah, ya. Leasing ini adalah lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal ya. Nah, biasanya nih kalau orang yang nggak sadar ya, leasing teh apa, padahal motornya misalnya atau mobilnya masih kredit. Nah, kreditnya di mana? Kreditnya ya di leasing. Kayak PF, Astra Auto Finance ya. Jadi kalau misalnya kita mau kredit barang modal seperti motor, kemudian mobil, nah itu datangnya ke leasing. Nah, itulah beberapa lembaga jasa keuangan yang bisa kita pelajari ya, yang pada akhirnya nanti bisa mendatangkan manfaat bagi kalian ya. Terutama tadi pasar modal, kemudian ada lembaga keuangan lainnya ya, sehingga nanti pemahamannya tentang lembaga keuangan jadi bertambah dan Bapak berharap bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk kali ini cukup ya, kita akan lanjutkan pada video berikutnya, pada pertemuan berikutnya tentang otoritas jasa keuangan ya. Terima kasih untuk hari ini, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.